pada hari Selasa hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Buliman Dr. Firman Herlambang. Pak, tempo hari memang kami pernah wawancara Bapak, bulan terhapus Pak, ya, dan kita fair aja, kita bisa baru mulai hari ini. Pak, tentu Bapak sebagai Kepala Puskes Limangan, di mana sebagaimana statement Dr. Helmi Budiman bahwa seorang pemimpin, ya apapun itu pemimpin, baik itu pejabat publik, pejabat karir, kemudian di birokrasi, itu harus betul-betul memiliki inovasi. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak bahwa inovasi merupakan keniscayaan untuk mengembangkan institusi yang Bapak pimpin? Bagaimana pendapat Bapak? Ya memang saat ini dituntut ya, artinya ketika sebuah target atau capaian melalui program yang standar sulit dicapai, itu perlu sebuah pemikiran yang memang out of the box untuk bisa mendongkrak akselerasi percepatan pencapaian target atau kinerja. Kemudian Pak, karena kini Bapak kurang lebih 1 tahun lebih ya Pak? 2 tahun sampai sekarang tuh menjabat Kepala Puskesmas Limangan. Kemudian Pak, yang menjadi skala prioritas pengembangan untuk memajukan Puskesmas Limangan, apa memang dari sisi SDM atau dari fisik Pak? Ya sebetulnya memang menyeluruh sih ya, harus menyeluruh itu. Kalau untuk pengembangan fisik gedung, sarana prasarana ya kita memang bertahap lah ya, karena memang memerlukan anggaran yang besar juga. Tetapi untuk insya Allah untuk kenyamanan sih ya, kita sudah berupaya, di awal kita melakukan renovasi di ruang rawat inap, itu rawat jalan juga. Untuk SDM, untuk kesesuaian pemenuhan sih memang ada beberapa kita mengikuti lah sesuai dengan regulasi. Alhamdulillah tertangani sih untuk kecukupan SDM gitu ya. Kita juga untuk program sendiri kita memang punya sebuah beberapa inovasi lah, terutama untuk kegiatan intervensi PISPK. Kita ada kepiting regimennya, artinya kegiatan intervensi PISPK terintegrasi melalui metode rempuk jukung sauyunan gitu. Kita melibatkan lintas program di internal, di UKM, UKP, dan juga lintas sektoral gitu. Jadi agar intervensi PISPK itu betul-betul bisa terjalin dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Kemudian Pak, di sini nampak sudah bergeliat terutama dari sisi fisik sudah lebih daripada memadai, bahwa di sini kemudian ada ruang inap, kemudian dan sarana lainnya. Bapak bisa menjelaskan di sini kira-kira kriteria sebuah puskesmas yang memadai, atau akan ada golongan ya Pak, tipe A, tipe B, tipe C. Limangan termasuk tipe berapa Pak? Sebetulnya kalau sesuai dengan Permenkes, puskesmas itu dibagi kriteria tidak berdasarkan golongan A, B, C ya, tapi ya pedesaan, perkotaan gitu ya, terpencil, sangat terpencil, dan tipe berdasarkan segi layanan itu ada yang DTP dan non DTP, artinya dengan tempat perawatan dan non tempat perawatan ya. Untuk Limangan sendiri masuk ke kriteria dengan tempat perawatan ya, alhamdulillah kita untuk pasien yang banyaklah dibutuhkan ya, karena memang untuk di Limangan ini satu kecamatan hanya ada satu puskesmas seperti itu. Di Limangan hanya ada satu puskesmas. Kalau di tingkat desa itu apa namanya Pak? Kita memiliki ada puskesmas pembantu Pak di 5 titik di 5 desa. Seperti di mana Pak? Ada di Pangerenan, Ciwangi, Dungus Wiru, Simpen Kidul, dan juga satu lagi itu di Surabaya Pak. Oke. Pak, kemudian sekarang penyakit yang lagi tren ya di Kecamatan Limangan itu apa sih sejatinya Pak? Apakah flu, pilek? Sekarang kan macam-macam penyakit Pak. Anak kecil sudah mulai diserang stroke contoh. Kemudian sekarang ada namanya flu ya Pak, flu, pilek, tapi nampaknya hampir semua sendi-sendi sakit. Dan itu tidak menyerang baik itu tua, pemuda, dan anak-anak. Itu penyakit apa yang lagi tren sejatinya sekarang Pak? Ya sebetulnya karena memang di masa pandemi kita kemarin ya sempat dihadapkan dengan
kondisi COVID-19 ya. Tapi untuk yang sifatnya endemis seperti DBD, tifoid, diare, ISPA itu masih mendominasi. Kemudian upaya preventif untuk pencegahan terkait hal itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat apa, Pak? Terutama ya memang perilaku hidup bersih dan sehat ya, itu perlu diutamakan, mulai dari kalau yang misalkan punya penyakit kronis itu harus kontrol rutin ya, pola makan diatur, tidak boleh stres, olahraga yang cukup ya, ada aktivitas gitu. Jadi memang mengkonsumsi dan makanan yang baik dan juga obat teratur ya, itu perlu dikelola. Dan juga untuk sanitasi lingkungan kita harus betul-betul di 5 pilar STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat, seperti buang air besar sembarangan atau ODF ya, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga, terus pengelolaan sampah rumah tangga, bagaimana dipilah yang organik dan non organik, tidak dibuang sembarangan, dan juga pengelolaan limbah cair rumah tangga seperti itu. Itu kalau misalkan bisa dikelola dengan baik dan masyarakat sudah sadar, mampu dan mau ya untuk melaksanakan PHBS dan STBM 5 pilar itu, insya Allah sih hal itu bisa meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Jadi intinya bagaimana membiasakan perilaku hidup sehat. Jadi kata kuncinya ada kesadaran kolektif dari masing-masing masyarakat, kemudian ada sinergitas ya Pak, baik dengan tenaga kesehatan, masyarakat dan semua lini, begitu Pak. Betul. Oke, demikian kesimpulan dari Dr. Firman Merdiana Herlambang bahwa pola hidup sehat atau kata kunci untuk hidup sehat. Jadi penyakit apapun berawal dari perilaku juga ya Pak ya. Yeah. Jadi hidup bisa sehat, hidup bisa tentunya akan bahagia apabila perilaku hidup sehat betul-betul menjadi budaya ya Pak ya. Itu kata kunci. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk derajat kesehatan itu dibagi 3 faktor ya. Ada lingkungan, genetik, ada 4 ya, perilaku dan juga fasilitas kesehatan. Ini kami juga sangat mengharapkan teman-teman di media gitu ya bisa juga membantu kami dalam mempromosikan kesehatan seperti itu ya. Jadi ya kita gaungkan bagaimana saat ini menerapkan protokol kesehatan, bagaimana ber-PHBS, bagaimana meningkatkan 5 pilar STBM. Ya, itu kata kunci ya Pak ya. Jadi tetap kembali kepada perilaku sehat. Jadi ini perlu dukungan semua stakeholder, semua anak bangsa, bahwa kesehatan tidak cukup hanya diatasi oleh pihak dinas kesehatan, tapi harus semua lini, semua stakeholder dan semua anak bangsa. Terima kasih dokter. Maaf sebentar, usia dokter berapa sekarang? 39. Masih muda Dokter Firman ya, asli dari Garut ya. Kebetulan turunan Limangan ya. Oke. Terima kasih dokter ya. Mudah-mudahan dokter sehat. Amin. Dimudahkan dalam segala urusan. Dan tentu bahagia ya dok ya. Amin. Terima kasih dok.